Oke, saya anggap sudah terinstall Visual Studio Code. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Ya, harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Jangan dihiraukan, tombol close, minimize, dan lain-lain ada di sebelah kiri. Kita fokus ke aplikasinya saja. Aplikasinya kan kurang lebih seperti ini ketika sudah terinstall. Lalu kita tentukan kita mau membuat apa. Tapi sebelum itu, setelah aplikasi terinstall, kita ke menu add-on atau package extension. Kita install yang namanya live server. Live server supaya nantinya aplikasinya, misalnya aplikasi HTML, dia bisa kita jalankan secara live melalui browser Google Chrome. Jadi kita install live servernya di icon ini, extension. Kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, icon kelima. Dia kotak-kotak biasanya seperti ini. Kalau kursor kita mengarah ke situ, akan tertulis extension. Kita pilih extension. Di search kita ketikkan live server. Internetnya lambat. Saya coba pindah koneksi. Ya, ini ya aplikasinya, live server yang read weekday. Biasanya ada banyak tuh. Coba saya enter lagi. Ya, ini kan ada beberapa. Nggak connect lagi. Ada beberapa. Yang kita pakai adalah live server yang read weekday. Kita klik. Ini sudah terinstall, makanya pilihannya seperti ini. Kalau dia belum terinstall, dia statusnya seperti ini. Meminta kita untuk install. Jadi kita klik install. Oke, dia proses menginstal, pastikan ada internetnya. Sudah terinstall, selanjutnya kita akan lakukan setting. Settingnya di mana? Di kecil ya ini ya. Coba saya perbesar. Sini ada setting nggak? Nggak ada. Di titik 3 ini nggak ada juga. Dia kalau besar harusnya, di sini. Di sebelah terinstall atau installed ada tombol gear seperti ini. Kita klik menu settings. Sekali lagi, pastikan sudah terinstall. Kita ke logo gear di sini. Kalau di sini ada, kalau di sini ada logo gear juga, kita klik saja. Di sini karena statusnya ini ada di sini, di sebelahnya live server yang read weekday, kita klik tombol setting, logo setting, lalu klik menu settings. Ya. Bingung munculnya seperti ini? Kita cari saja yang tulisannya edit in settings JSON. File extensionnya adalah .json. Kita klik saja. Ya. Biasanya ini isinya kosong kalau baru. Ini karena saya sudah punya lumayan banyak. Saya kosongkan saja. Status awalnya biasanya kosong seperti ini. Kalau sudah ada isinya ya sudah. Yang harus kita tuliskan adalah yang ini. 2 baris ini. Live servers .setting .advanced custom browse command line itu .2 Chrome. Ini diketikkan ya Bapak Ibu, diketik di bawah kurung kerawal ini di tengah-tengah. Kan tadi awalnya setengah gini ya. Ini aja awalnya. Lalu kita ketikkan ini. Saya kecilkan bisa nggak? Ya, biar kelihatan. Ya. Di kopas bisa nggak ya? Ini di kopas boleh deh. Nanti saya kopas, saya taruh di
description-nya video YouTube, ya kan? Dan nanti tinggal dikopas. Jadi ini dimasukkan di bawah kurung kerawal buka sebelum kurung kerawal tutup. Setelah itu, lihat di sini di settings JSON, karena dia ada titik putih, berarti kita sudah melakukan perubahan dan itu belum tersimpan. Kita simpan boleh tekan Ctrl S atau save. Ya, ketika sudah tekan Ctrl S atau save, dia titik putih tadi sudah tidak ada karena filenya sudah tersimpan. Plugin yang diperlukan hanya itu kalau ingin live server. Sampai di sini live server sudah aktif. Browser yang dipakai adalah Google Chrome dan security workspace trust untrusted filesnya, atau nantinya ketika kita membuka folder dia sudah open atau dia tidak di close, sudah diberi izin untuk mengakses folder untuk dibuat workspace seperti itu. Saya tutup, settings juga ditutup, extension juga ditutup karena sudah terinstall. Sekarang saatnya kita membuat project baru. Kita kembali ke menu paling awal atau explore. Paling pertama dia harusnya di sini. Statusnya belum ada folder yang dibuka, makanya dia meminta open folder. Kita buat. Mungkin contoh paling sederhana kita buat saja kalkulator sederhana. Kita open folder. Nah, di sini akan diminta membuka Explore atau file Explore kita, entah Windows atau sistem operasi lain, akan diarahkan ke file Explore. Kita tinggal membuat folder baru, new folder. Namanya kalkulator sederhana. Kita create. Ya. Sudah masuk di dalam folder kalkulator, kita open. Ya. Di sini di explore-nya akan muncul nama folder yang baru kita buat tadi. Oke, saya close ini biar tidak mengganggu. Sudah muncul folder yang baru kita buat tadi. Artinya aplikasi yang kita buat masuk ke dalam folder yang baru kita buat tadi. Dalam hal ini kalkulator sederhana. Kita tinggal membuat file aplikasinya. Gimana caranya? Klik kanan di space yang kosong ini, pastikan folder kalkulatornya terbuka ya, dengan tanda yaitu tanda panah ke bawah. Kalau tanda panahnya ke samping, berarti folder kalkulatornya masih tertutup. Kita buka foldernya. Di dalam sinilah kita isikan file aplikasinya. Gimana caranya? Kita klik kanan, pilih yang new file. New file, kita berikan nama aplikasinya tadi, kalkulator sederhana. Kalau dia pakai spasi, hindari penamaan menggunakan spasi, menggunakan underscore atau min boleh. Kalkulator sederhana. Jangan lupa ekstensinya adalah HTML. Oke, dia langsung berubah warna orange nih ya, tanda bahwa itu aplikasi HTML. Sebelumnya tadi masih seperti ini, dia bingung ekstensinya apa. Ketika kita ketik HTML, dia langsung berubah menjadi kode HTML. Atau mungkin kita maunya Python, PY, nah dia berubah juga menjadi logo Python. Tapi pada kasus ini kita buat menjadi HTML seperti itu. Kalau pakai yang lainnya bisa juga? Bisa juga, tinggal ekstensinya ditambah. Tadi kan kita ekstensi live server itu untuk HTML. Kalau kita mau buat Python, berarti ekstensi yang ditambahkan adalah ekstensi Python. Cuma Python lebih mudahnya kita pakai nanti Google Colabs, ya, lebih enak. Setelah itu tinggal kita enter. Setelah penamaan kita enter, dia akan meminta kita memasukkan source code atau codingnya ke dalam sini. Kita belum punya source code-nya, kita minta dibuatkan oleh ChatGPT atau kecerdasan artifisial lain, entah itu DeepSeek, Gemini, atau Grok dan lain-lain. Saya minta dia membuatkan dengan prompt yang saya sudah ada buat prompt tadi. Mana ya? Baidu. Nah, coba mau enggak ya? Boleh. Kita coba. Kita coba Baidu. Sorry. Ernie nih.
Ernie by Baidu. Bahasa Cina ini. Ini kecerdasan artifisialnya si Baidu. Ya, ini yang paling populer di Cina. Oh begini dia Pak tampilannya, mirip ChatGPT ya. Ya. Oke, saya copy promptnya dulu. Tadi saya sudah ada buat prompt. Saya tulis di sini. Ya. Saya kopikan promptnya. Saya mau aplikasi kalkulator sederhana menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dalam satu file. Ketentuannya kalkulatornya ini operasi dasar ya. Tampilkan modern rapi, responsif, warna gelap, dark navy, display kalkulator read only, hasil dan input muncul di sana. Saat terjadi error, tampilkan error, pastikan seluruh fungsi berjalan, berikan kode lengkap dalam file HTML siap pakai. Bisa bahasa Indonesia, Pak? Bisa. Oke. Kita lihat apa yang diberikan. Karena ini kan belum pernah kita coba. Brand Cina Pak ya. Selain DeepSeek punya ini ya, Ernest ya. Ya. Oh dia menerjemahkan dulu ke bahasa Inggris. Kita tunggu sampai kodenya siap. Ya, dia mulai menulis kode. Ini saya belum login bisa Pak ya? Bisa. Ya, ini belum login. Oh iya, dia pakai CSS. Ini nanti boleh di skip proses ini kan, tinggal lihat ke bagian selesai pencarian source code-nya. Lumayan panjang juga versi. Ya banyak ini, padahal kalkulatornya sederhana aja. Dengan dibikin dengan kalkulator matematika. Cepat GPT sih jelas. Ya, kalau ChatGPT cepat dan ringkas ini kodenya. DeepSeek sih agak panjang juga dia. Coba kita kopikan ke ChatGPT, promptnya sama. Ini internetnya yang lambat. Oke, dari Ernie ada 258 baris. Nah, source code ini yang kita copy ke Visual Studio Code tadi. Sorry, mana tadi? Oh ini. Ya, ke dalam sini. Jadi kita paste atau kita salin. Ya, ada 258 baris. Lihat di sini ada titik putih yang artinya kita sudah melakukan perubahan tetapi belum disimpan. Kita simpan dengan Ctrl S. Ya. Sudah tersimpan. Gimana kita menjalankannya? Padahal kita tadi sudah install live server. Boleh klik kanan di sini di nama file aplikasinya. Boleh menjalankan dengan mengklik tombol Go Live yang ada di bawah kanan ini. Nih. Bisa di situ, bisa klik kanan di nama aplikasinya lalu open with live server. Kita coba jalankan. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Kurang lebih. Ya, backgroundnya navy sesuai permintaan ya. Saya 20 dikali 3
sama dengan 48. Hah, masa? 20 kali 3. Oh, 60. Tadi salah cek. Coba lagi. Clear. 6 kurang 2 sama dengan 4. Oh ya benar. Kirain deh. Ternyata kita kurang puas nih dengan aplikasi ini. Kita minta lagi si Ernie ini untuk memperbaiki. Tolong tambahkan ya, sebenarnya tolong ini tidak perlu ya sebenarnya. Untung saya diprotes. Boleh. Karena kita ini Kebiasaan. Karena kita baik. Kita orang baik. Itu ada namanya pemborosan kata-kata. Kalau di ChatGPT atau di kecerdasan artifisial itu akan menambah kerja dari memori si kecerdasan artifisialnya sebenarnya. Semakin banyak kata yang kita masukkan, semakin besar memori yang dia perlukan untuk memproses perintah itu. Makanya biasakan diringkas promptnya, ringkas tapi detail. Tambahkan fungsi scientific yang bisa diaktifkan dan nonaktif tanpa mengurangi fungsi utama. Kita minta dia merevisi aplikasinya. Tadi hanya kalkulator biasa. Kita mau ditambah menjadi kalkulator scientific yang bisa di on off kan fungsinya. Tadi di ChatGPT dapatnya berapa baris ini? Oh, banyak juga ya. Ini juga. Iya, banyak loh pilihannya. Typingnya tuh langsung. Kita tunggu dia membuat lagi. Lebih lama, tapi bisa jadi itu karena internet internetnya agak-agak karena itu dulu 45 smart card itu bukan karena 5.1 sekarang ya. 5.0. versi 1.1 ChatGPT 5.1. namanya lo Ernie Ernie pasti ada singkatan. pending. Aduh, mantap sekali. Oke, sudah jadi. Dari 258 jadi 380-an. Padahal nambah satu fungsi aja. Ya. Sorry. Dari
source code yang awal tadi kan kita update, mau kita ubah karena kita dapat source code yang baru. Kita blok saja semuanya, jadi kosong lagi. Kita paste source code yang baru, ya 383. Sini belum di save, kita save. Lalu kita jalankan lagi. Open with live server. Nah, sudah ada scientificnya di atas sini. Ini kalkulator biasa. Kalau kita mau aktifkan scientific di sini. Mana? Oh, di bawah. Kalau kita nonaktifkan, ya dia hilang ya. Coba scientificnya. 9. Akarnya error. Bagus. Berarti akar dari 9. Error. Kurang pintar deh. Akar dari 9 apakah harus ditutup kurung? Ya. Kalau mau penyempurnaan tinggal kita sempurnakan lagi. Saya nggak mau harus ditutup kurung. Ya. Seperti itu kira-kira penggunaan Visual Studio Code dalam pembuatan aplikasi berekstensi HTML. Itu Visual Studio Code. Untuk yang Google Colabs, apakah sekalian di sini aja atau kita buat yang baru? Sekalian aja ya. Oke. Lalu kita selesai dengan Visual Studio Code. Misalnya ini mau kita simpan. Oh sorry, sudah tersimpan kan di dalam folder kalkulator sederhana. Lain kali mau kita buka lagi bisa. Contoh, saya sudah close aplikasinya. Sudah terclose ya, tidak ada aplikasi kalkulator sederhana. Saya tinggal buka lagi aplikasi Visual Studio Code-nya. Sudah terbuka, tinggal di open folder saja. Open folder aplikasi yang sudah kita buat, dicari foldernya di dalam sini, baru saya open. Ya, dia langsung terbuka aplikasinya. Ini kalkulator sederhana. Mau kita tambah aplikasi HTML lain dalam sini, boleh. Mau tambah penerimaan siswa baru kah? Mau tambah absensi siswa kah? Aplikasi lain-lain boleh, selama dia ekstensinya HTML. Boleh di dalam sini. Oke, penggunaan aplikasi Visual Studio Code dan aplikasi HTML, pembuatan aplikasi HTML sudah selesai. Kita lanjut ke Google Colabs atau dalam hal ini aplikasi Python. Cukup simpel, kita cuma perlu browser. Dalam hal ini kita coba pakai Google Chrome. Di Google Chrome tinggal masuk ke Colabs spasi Google. Kita search saja. Dia biasanya akan muncul di paling awal, yaitu Colab Google. Seperti ini logonya. Diklik. Oke. Langsung open Colab. Selama kita sudah login akun Gmail kita. Nah, dari sini bisa langsung new notebook atau kita tidak sengaja terklik cancel. Ya, kita tinggal pilih file lalu new notebook in Drive. Sama, di sini juga kita mau buat kalkulator sederhana, tapi dalam dengan bahasa Python. Dan kita buat online, nantinya pakai aplikasi kalkulator yang berbasis GUI atau Graphic User Interface. Dia tidak berbasis teks ya, bukan hitam putih, nanti basisnya dia GUI juga seperti yang tadi HTML. Di sini kita sudah disajikan tempat menaruh source code-nya. Jangan lupa kita ubah dulu namanya. Ini kalkulator sederhana. Yang diubah adalah namanya. Sebelum .ipynb. .ipynb ini adalah ekstensi dari Python punyanya Google Colabs. Kalau Python sebenarnya itu hanya py saja. Tapi di Google Colabs dia namanya ipynb. Nama filenya kita ubah. Kalkulator sederhana. Ingat, jangan pakai spasi. Mau dia digabung langsung atau gunakan pemisah underscore atau min. Sudah, namanya sudah, nama filenya sudah. Kita tinggal cari source code dari kalkulator sederhana untuk si Python ini.
Tadi kita sudah pakai Ernie, sekarang kita pakai Google Colapse. Saya kopikan perintahnya yang tadi, atau saya edit aja deh. Saya edit jadikan minta menggunakan Python. Mana tadi? Oh ini. Python dengan Gradio. Ya, berikan satu source code. Satu kode Python dengan Gradio. Kita coba hasil dari ChatGPT. Agak lambat. Jam 12. Ya, sudah dibuatkan. Ya, ini dia kodenya atau source code-nya. Kita tinggal copy saja. Kita masukkan ke Google Colapse. Ya, kita masukkan ke sini. Ctrl V. Kodenya sudah masuk. Setelah masuk tinggal kita jalankan. Nih. Klik tombol play yang ada di atas kiri. Artinya kita run kode yang ada di sini. Di mana dia muncul hasilnya? Dia munculnya di bawah, paling bawah. Ya, kita tunggu. Sini status executing-nya. Ya, sudah keluar. Nah, kalau dengan Gradio kita akan diberikan link yang bisa kita pakai. Boleh kita copy lalu share ke siswa. Boleh kita langsung klik saja. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini kalkulator bukan sederhana lagi, terlalu sederhana. Ini dari mana nih? Ini dari ChatGPT. Ini Aduh, GPT. ya, luar biasa, ekspektasi kita terlalu tinggi. Kalkulator yang sungguh sederhana, 7 dibagi 2-nya di bawah sini, 2 Bentukannya sama dengan, waduh, 3,5. bentukannya sangat tidak estetik. Ya, seperti itulah kira-kira. Nanti tinggal di kembangkan saja seperti apa aplikasi yang diinginkan. Hanya saja seperti itu cara penggunaannya. Tinggal dikopikan ke dalam halaman source code-nya, lalu kita run dengan menekan tombol play. Lalu kedepannya bagaimana ketika kita ingin membuka kembali file yang sudah kita buat? Saya contohkan kembali. Anggaplah kita sudah close Google Colapse-nya. Lalu kita buka lagi. Kita open Colapse. Di sini langsung disajikan aplikasi-aplikasi apa saja yang pernah kita buat. Ini langsung ada di awal.
Tapi kalau kita sudah terlanjur cancel, kita tinggal klik file, lalu open notebook. Nah, dia akan menyajikan kembali aplikasi-aplikasi apa saja yang pernah kita buat. Ini di akun saya yang ini ya. Nanti kalau kita ganti akun berbeda lagi dia aplikasinya. Aplikasi yang pernah kita buat berbeda lagi. Kurang lebih seperti itu penggunaan aplikasi Google Colabs dan Visual Studio Code. Mudah-mudahan ini menjadi bekal yang baik, bisa menjadi bahan ajar juga kembali ke siswa, atau mungkin ketika lupa bisa ditonton lagi. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Saya stop dulu screen recordernya.